Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis kajian tafsir Al-Quran yang mulia. Sebuah majelis yang orang-orang yang beriman akan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka saling mempelajarinya dan saling memotivasi untuk mengamalkan ayat-ayat yang mulia tersebut. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi SAW, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka berkumpul di masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka. Illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dijaga, dinaungi oleh para malaikat. Kemudian mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah para malaikatnya. Sebuah majelis yang akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, baik ketika di dunia bahkan nanti ketika di surga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai di surat terakhir di juz 27, yaitu surat Al-Hadid, surat yang ke-57, terdiri dari 29 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Zalzalah. Adapun tentang status maki dan madaninya, terjadi khilaf di kalangan para ulama-ulama tafsir. Sebagian dari mereka menganggap bahwa surat Al-Hadid adalah surat Madaniyah, artinya surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sebagaimana pendapatnya Al-Aufi dari Abdullah bin Abbas, sahabat Al-Hasan, pendapat Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri, Mujahid, Ikrimah, Jabir, Zaid, Qatadah, dan juga Muqatil bin Hayyan. Ini adalah jumhur ulama yang berpendapat surat Al-Hadid adalah surat Madaniyah. Adapun Ibnu Musayyib, beliau berpendapat bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan kalau kita merujuk pada pendapat jumhur, maka surat Al-Hadid adalah surat Madaniyah, meskipun status madaninya diperselisihkan oleh para ulama. Surat Al-Hadid ini adalah salah satu dari surat musabbihat, surat yang diawali dengan tasbih, dengan penyucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan beberapa surat di dalam Al-Quran diawali dengan sabbaha atau yusabbihu, yang disebut dengan surat musabbihat, surat yang diawali dengan tasbih, penyucian kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan surat Musabbihat terakhir dalam urutan mushaf Al-Quran adalah surat At-Taghabun. Ini kan juz 27. Nanti ada surat yang lain, yaitu surat At-Taghabun yang menjadi surat Musabbihat yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit seperti para malaikat, wal ardi, dan yang ada di bumi, manusia, jin, binatang, tumbuhan, bahkan yang lainnya, semuanya bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala hal yang tidak layak bagi kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau meninggalkan kaumnya Nainawa karena beliau telah menjanjikan bahwa kaumnya akan mendapatkan azab ketika mereka tidak menerima dakwahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan mereka dengan menaiki perahu, dan akhirnya Nabi Yunus pun dilemparkan ke dalam lautan dan ditelan oleh ikan paus raksasa. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berada di 3 lapis kegelapan, di kegelapan perut ikan paus, di kegelapan dasar lautan, dan di kegelapan malam, maka di saat itulah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam mendengarkan tasbihnya penghuni lautan, mendengarkan tasbihnya ikan, tanaman-tanaman yang ada di lautan, sehingga menjadikan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam mendapatkan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah ini dalam surat Al-Qalam, laula an tadarakahu ni'matun min rabbi lanubida bil ara'i wa huwa mazmum. Seandainya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam tidak mendapatkan nikmat dari Rabbnya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang lainnya, di antara bentuk nikmat dari Rabbnya adalah nikmat bisa mendapatkan taufik untuk bertaubat. Dari mana mendapatkan taufik bertaubat? Dari mendengarkan tasbihnya para penghuni lautan, sehingga Nabi Yunus pun akhirnya dikeluarkan dalam kondisi yang mulia, tidak terhina. Dan tasbihnya para makhluk, tanaman, bahkan bebatuan, semuanya adalah tasbih yang hakiki. Tetapi manusia tidak paham dengan tasbih mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Isra pada ayat yang ke-44, Allah berfirman, Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah langit yang 7 lapis, demikian bumi, wa man fihinna, dan juga yang ada di antara keduanya. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidaklah ada sesuatu melainkan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham dengan tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ini mengingatkan kepada kita, kalaulah para makhluk saja, bahkan yang tidak bernyawa, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya manusia, seorang muslim dan muslimah, di tengah-tengah waktu luangnya dia berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika menyusun kitab tafsirnya, tafsir sahih, kitab hadisnya, hadis Bukhari, beliau mengawali dengan hadis niat, innamal a'malu binniyat, dan hadis terakhirnya adalah kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil alim. Hadis tentang
keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang ringan di lisan tetapi memberatkan timbangan amalan kebaikan. Ini mengingatkan kepada kita, marilah di sisa usia kita memperbanyak tasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa yang tidak bisa dikalahkan oleh makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala hakim, Allah Maha bijaksana di dalam mengatur semua urusan makhluknya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir untuk seluruh makhluknya. Allah menetapkan takdir segala sesuatu. Meskipun terkadang takdir itu tampak tidak baik dalam pandangan makhluk, tampak bukan sesuatu yang menyenangkan bagi makhluk. Seorang harus mengalami sakit, seorang harus kehilangan, seorang harus ditinggal keluarganya. Tapi semuanya adalah hakim, semuanya penuh dengan hikmah. Apa kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika membahas tentang tafsir di surat Az-Zariyat yang menceritakan bahwasanya Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, harus mengalami kemandulan yang cukup panjang. Beliau baru punya keturunan di usia senjanya, di usia sekitar 99 bahkan 100 tahun, usia yang sangat sepuh. Beliau baru dikaruniai anak, yaitu berupa Ishak, berupa anak yaitu namanya Ishak. Adapun Sarah mendapatkan anak Ismail alaihissalatu wassalam. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika menyebutkan tentang masalah itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwal hakimul alim. Allah Maha hikmah, Maha bijaksana, dan Allah Maha mengetahui. Didahulukan kata al-hikmah daripada al-alim karena hikmah di balik itu jauh lebih besar, jauh lebih utama. Artinya ada hikmah yang besar kenapa Sarah harus punya keturunan di usia senjanya, bukan sejak muda. Sehingga sebagai seorang muslim dan muslimah, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita harus yakin Allah Al-Hakim. Pasti akan ada hikmah di balik, yang nanti kita baru mengetahuinya setelah lewat sekian tahun, sekian bulan, kita baru tahu bahwasanya kemarin adalah kebaikan. Betapa banyak orang terselamatkan dari mara bahaya karena dia sebelumnya mendapatkan musibah. Dan betapa banyak orang mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar ketika di awalnya dia kehilangan beberapa kenikmatan. Yang jelas bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, bahkan yang terjadi pada diri seorang hamba, berjalan di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita sebagai seorang muslim dan muslimah ketika mendapatkan musibah, kita menyatakan inilah yang terbaik untuk kita? Apapun yang terjadi, berjalan di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, lahu mulkus samawati wal ardi. Kepunyaan Allah, kerajaan yang ada di langit, yang ada di bumi. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki, maka apapun bisa terjadi, baik di langit maupun yang ada di bumi. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan sesuatu yang sebelumnya mati. Negeri yang kering, tanah yang tandus bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun bisa mematikan sesuatu yang sebelumnya hidup. Makhluk hidup bisa dijadikan mati. Rumputan tanaman yang hijau bisa menjadi kuning, kering, bahkan menghitam, yang sebelumnya hijau tampak indah dalam pandangan mata. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya tidak ada keinginan Allah Subhanahu wa taala yang tidak, apapun yang terjadi semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala
yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, terutama bagi orang-orang yang masih memiliki tanggungan hutang. Kita tahu bahwa hutang adalah perkara yang besar. Seorang yang berjihad, seorang yang berangkat berperang, diampuni semua dosa-dosanya kecuali hutangnya tidak otomatis lunas. Kata Nabi SAW, yughfaru, tentang orang yang mati syahid, yughfaru kulla dzambin illa dain. Diampunkan semua dosa-dosanya, baik itu dosa yang sengaja atau tidak, yang kecil atau yang besar, semua Allah akan ampuni, illa dain, kecuali hutang, tidak otomatis lunas. Bahkan Nabi SAW di banyak kesempatan tidak mengizinkan seorang yang mau mencalonkan diri menjadi serdadu perang, menjadi pasukan prajurit, kalau dia masih punya tanggungan hutang. Sehingga hutang bukanlah perkara yang berat, bukanlah perkara yang ringan, perkara yang berat. Bahkan jiwa seorang hamba itu tergantung dengan hutangnya. Maka Nabi SAW pernah tidak menyolatkan jenazah yang dia terbukti meninggal masih punya hutang. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin, rohnya orang-orang yang beriman itu tergantung dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutangnya dibayarkan. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak bermudah-mudahan dalam urusan hutang. Jangankan dia tidak membayar, seorang yang menunda pembayaran, ketika dia datang waktu pembayaran dan dia mampu membayar sebenarnya, maka itu adalah sebuah kezaliman. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Penahanan, penundaan orang yang beruang bagi yang dia punya hutang adalah sebuah kezaliman. Dia seharusnya bayar hutang di tanggal, misal tanggal 20 ya, setiap tanggal 20 setiap bulannya setelah subuh misalnya, dia ditunda nanti tanggal 21. Penundaan semacam ini adalah kezaliman, kata Nabi. Dia harus bayarkan seperti kesepakatan. Itulah hutang. Sehingga Nabi SAW memberikan doa untuk kita semuanya, terutama bagi yang masih punya tanggungan, yang masih punya cicilan, yang masih punya hutang yang belum terselesaikan. Dan di tengah-tengah doa itu ada tafsir dari lafaz huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang semoga kita bisa membacanya, dan doa ini hendaknya dibaca sebelum tidur malam. Jadi siapa tahu seorang membaca sebelum tidur, pagi harinya dapat chat dari yang ngutangi, alhamdulillah hutang antum ana putihkan. Siapa tahu begitu. Jadi karena mujarabnya, mustajabnya doa ini ya. Kita lihat doanya, silakan dihafalkan, terutama yang punya hutang ya. Kalau yang punya piutang aman ya. Ini yang terutama yang masih punya tagihan dan cicilan. Kata Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un. Ya Allah, Engkau adalah al-awwal, Engkau adalah yang pertama. Apa maksud pertama? Ini tafsirannya kita ambil dari sini. Apa maksudnya pertama? Falaysa qablaka syai'un. Tidak ada sesuatu yang sebelum, tidak ada makhluk yang sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada sebelum ada sesuatu, dan semua makhluk ada setelah adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau misalnya terbersit dalam diri seorang manusia, siapa yang sebelum Allah? Tidak ada. Allah al-awwal. Allah ada sebelum semuanya ada. Karena kalau Allah ada setelah ada sesuatu, berarti Allah itu ada, artinya Allah adalah sesuatu yang baru. Allah al-awwal, sebelum adanya semua makhluk, dan semua makhluk ada setelah adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada dan tanpa Allah ada sebelum adanya makhluk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un.
Engkau adalah akhir ya Allah, tidak ada yang setelahmu, tidak ada setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah adalah yang akhir. Kemudian yang ketiga, wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai'un. Engkau adalah adh-dhahir, tidak ada yang di atasmu. Allah tinggi di atas makhluknya, Allah istiwa di atas arasy-Nya, dan tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Dan engkau adalah al-batin, yang tidak ada sesuatu yang tersembunyi darimu. Sehingga segala sesuatu ada setelah Allah, dan semua ada, tidak ada sesuatu yang sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang permulaan dan akhir. Dan kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, lafaz al-awwal dan al-akhir, wal awwal wal akhir, wal awwal wal akhir, itu menunjukkan bahwa atau meliputi keumuman waktu. Tidak ada yang ada sebelum Allah secara waktu, dan tidak ada yang setelah Allah secara waktunya. Sedangkan al-zahir dan al-batin adalah mencakup keumuman tempat. Tidak ada tempat yang, tidak ada makhluk yang tempatnya berada di atas Allah, dan tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mencakup semuanya. Setelah kita membaca doa ini atau membaca sifat Allah yang mulia ini, maka kita membaca doa iqdi anna daina wa aghnina minal faqr. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami dan berikanlah kami kekayaan sehingga kami terlepas dari kefakiran. Jadi penekanan kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang awal, tidak ada yang sebelumnya, Allah yang akhir setelah hancurnya seluruh makhluk, Allah adalah yang di atas, tidak ada yang di atas Allah, dan Allah meliputi seluruh makhluknya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dirinci oleh ayat yang setelahnya tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, di dalam 6 hari. 6 hari yang dimaksudkan adalah hari-hari seperti yang kita kenal. Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu, Allah menciptakan ini pada hari Ahad, terus sampai pada hari Kamis. Dan di hari Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan kedua tangannya yang mulia, dan semua tangan Allah itu kanan, yang tidak sama dengan makhluknya. Kemudian sebelum masuk waktu maghrib, Nabi Adam telah dikeluarkan dari surga. Jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, dan Nabi Adam pun keluar dari surga di hari Jumat pula. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Penciptaan langit dalam 6 hari, langit dan bumi dalam 6 hari, meskipun Allah mampu ya menciptakan sekali penciptaan. Idza aradallah, apabila Allah menginginkan, cukup mengatakan kun, maka jadilah sesuatu itu. Allah bisa. Tapi diciptakan oleh Allah secara bertahap, tanah dulu, kemudian pepohonan, makhluk-makhluk melata sampai Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan di antara hikmahnya bahwa para makhluk itu berurutan sebagiannya. Allah menciptakan secara berurutan sampai sempurna 6 hari. Jadi diurutkan dari yang tanah dulu kemudian sampai semuanya. Dan di antara hikmahnya pula, Allah mengajarkan kepada makhluk, kepada para hamba sifat teliti, sifat tenang, supaya mereka yang mampu mereka lakukan. Jadi tidak terburu-buru. Sesuatu yang besar itu dilakukan dengan tahapan. Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang maha kuasa, yang mampu menciptakan langit dan bumi dalam sekejap. Itu disebutkan menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. 6 hari yang kita kenal. Artinya mengingatkan kepada kita, ada orang-orang yang punya
himmah aliyah, cita-cita besar, impian besar, maka itu pun harus bertahan. Dan itu yang kita lakukan di proyek tafsir ini. Kita susun surat demi surat, ayat demi ayat, dan sekarang ini antum mendapatkan hasilnya. Itu panjang, dari 2019 awal penulisan sampai 2025 hanya buat 1 juz seperti itu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam mempelajari dan mengamalkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merinci tentang pengetahuan Allah. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy-Nya. Arsy adalah makhluk Allah yang terbesar. Dan setelah itu kata Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah tahu apa yang masuk ke bumi, seperti biji-bijian yang tertanam di tanah. Allah tahu rintik-rintik air hujan yang masuk ke bumi. Allah tahu jenazah yang dimakamkan ke bumi. Allah tahu semuanya. Allah tahu daun yang jatuh ke bumi, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada sehelai daun pun yang jatuh ke bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, meskipun Allah istiwa di atas arsy-Nya. Wa ma yakhruju minha. Dan Allah tahu apa yang keluar dari bumi, seperti air yang keluar dari bumi, mata air, seperti tumbuh-tumbuhan yang hidup yang keluar dari tanah, pepohonan, buah-buahan, semuanya tidak keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanzilu minas samai. Allah tahu apa yang turun dari langit, seperti malaikat ketika Lailatul Qadar, Allah tahu. Rahmat yang turun dari langit, Allah tahu. Hujan, salju yang turun dari langit, semua Allah mengetahuinya. Wa ma ya'ruju fiha. Dan Allah tahu pula apa-apa yang naik ke langit. Di antara yang naik ke langit adalah para malaikat. Ketika dibukakan pintu-pintu langit, ruh orang-orang yang beriman ketika telah dicabut oleh malaikat maut, kemudian diangkatlah ke langit. Doa-doa para hamba, amalan-amalan manusia dilaporkan di setiap waktu subuh dan waktu asar. Semuanya naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang naik ke langit adalah amalan manusia, dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Diangkat kepada Allah amalan malam hari sebelum datangnya waktu siang. Dan itu terjadi di waktu salat subuh, waktu tadi. Malaikat yang malam mencatat amalan perbuatan hamba, amalan kita. Kemudian tadi subuh malaikat itu naik ke langit. Sedangkan malaikat siang bertahan di bumi untuk mencatat amalan kita sampai nanti waktu asar. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Amalan siang dilaporkan ke langit dan malaikat yang malam pun mencatat. Jadi selalu ada pergantian. Pencatatan amalan itu ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah pelaporan amalan itu ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah pelaporan amalan di hitungan harian setiap subuh dan asar. Kemudian ada pelaporan amalan dalam hitungan pekanan setiap Senin dan Kamis. Dan ada pelaporan amalan setiap tahunan, yaitu di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bagaimana rapinya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dan dilaporkan. Dan di antara keutamaan pelaporan amalan itu, jadi pelaporan setiap subuh dan asar, setiap Senin dan Kamis, bahkan setiap bulan Sya'ban, di antara keutamaannya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang di antara para hamba yang ketika amalannya dilihat oleh malaikat, pertama kali dilihat subuh, Senin dan yang lainnya,
Kemudian ketika diangkat diam dalam kondisi kebaikan, maka apapun yang terjadi di antara keduanya akan dimohonkan ampunan oleh para malaikat. Jadi misalnya seorang hamba yang paginya sholat subuh, dia dilihat sedang sholat subuh. Ini terakhir malaikat malam nyatet dia sedang jamaah subuh di Masjid Nurul Sunnah, misalnya begitu. Kemudian nanti asar pun sama, dia jamaah sholat asar di Masjid Nurul Sunnah pula. Ketika ada kemaksiatan di tengah-tengahnya, kan orang berpeluang melakukan kesalahan dan dosa, maka dia akan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Kalau antum ingin tahu pembahasan detail hadis itu, silakan nanti datang di Langgar Kidul. Kita akan bahas hadis ke-41, hadis tentang pergantian malaikat. Dan setiap kita ada namanya, sebagian ulama menyebut dengan malaikat hafadzah, jumlahnya 4. Dan itu mencatat dan menjaga amalan, menjaga manusia. Dan itu menjadi salah satu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Kata-kata wa huwa ma'akum dan dia bersama kalian, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di antara sifat adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Dan ma'iyatullah itu terbagi menjadi dua. Ada ma'iyatul ammah dan ada ma'iyatul khasah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya yang umum, dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya yang khusus. Apa maksudnya? Kebersamaan Allah yang umum, Allah membersamai seluruh makhluknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seluruh apa yang dilakukan oleh para makhluknya. Apa yang dilakukan oleh para hamba, semuanya Allah tahu. Tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'iyatul ammah. Allah tahu apa yang dilakukan oleh seorang mukmin, apa yang dilakukan oleh orang kafir. Allah mengetahui yang dilakukan oleh orang yang salih dan orang yang fajir. Semuanya dalam pengetahuan Allah, dan itu ma'iyatul ammah. Sedangkan ma'iyatul khasah, kebersamaan Allah yang khusus, tidak hanya Allah tahu kondisi mereka, tapi Allah akan menjaga, melindungi dan menolong mereka, menolong para wali-walinya. Dan ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Sehingga misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ketika berada di Gua Thur saat akan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Nabi menyebutkan dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maksudnya bukan hanya Allah tahu, tapi Allah akan menolong, melindungi kita. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maksudnya tidak hanya Allah tahu kesabaran kita, tapi Allah akan menolong, akan melindungi gara-gara kesabaran yang kita lakukan. Jadi ma'iyatul khasah itu khusus bagi orang-orang yang beriman, dan kita harus yakin semacam ini. Sehingga ketika orang-orang yang beriman mengatakan kita bersama dengan Allah, Allah bersama dengan kita, artinya kita sedang dilindungi, dijaga, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin adalah orang yang optimis karena dia senantiasa bersama dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kelima, lahu mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah, kerajaan yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan segala urusan. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur jagat raya, dan semua urusan kembali pada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Perselisihan di kalangan makhluk, persengketaan, permasalahan mereka akan
diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke dalam siang sehingga bumi menjadi gelap. Manusia bisa tenang beristirahat dengan malam harinya. Wa yulijun nahara fil lail, dan dia memasukkan siang ke dalam malam sehingga bumi menjadi terang. Manusia bisa beraktivitas untuk kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pergantian siang dan malam. Terkadang siangnya panjang dan terkadang malamnya panjang. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergantian siang dan malam adalah modal untuk hamba melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan ya, seandainya tidak ada pergantian siang dan malam, maka bagaimana kita bisa melakukan sholat subuh, sholat maghrib, sholat asar, sholat maghrib, dan semuanya terkait dengan waktu tertentu. Subuh setelah datangnya waktu fajar, dan tidak ada pergantian itu. Kalau tidak ada pergantian hari, tidak ada pergantian bulan, kapan kita tahu puasa? Kapan kita tahu musim haji? Jadi pergantian siang dan malam itu menunjukkan adanya waktu yang terbentang, kesempatan yang ada bagi para makhluk untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal di kehidupan setelah kematiannya. Wa huwa alimun bidatis sudur, dan Allah mengetahui segala isi hati manusia. Apa yang ada di dalam hati manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-7, aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan infakkanlah apa sebagian harta yang Allah jadikan kalian itu dapat menguasainya. Mustakhlafina fi, dijadikan kalian dapat menguasainya. Kita tahu ya, harta manusia itu kan bergulir. Ketika seorang meninggal dunia, meskipun dia dulu yang menumpuk harta, menyimpan uang di rekeningnya, begitu dia meninggal dunia, maka harta itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membaginya untuk ahli warisnya. Jadi dia kehilangan kepemilikan. Bergantilah ke anak keturunannya. Nanti anaknya meninggal, berganti lagi yang lain. Bukankah kita sekarang mendapatkan tempat tinggal, rumah, itu karena orang-orang terdahulu sudah meninggal. Kita mewarisi, mengganti. Kita mendapatkan harta ini mustakhlafina fi. Kita bisa mendapatkannya karena ada pergantian. Kita tahu ya, di dalam masalah kepemimpinan ada namanya istikhlaf. Istikhlaf itu ya pergantian kepemimpinan dengan penunjukan ya. Jadi ditunjuk siapa yang akan menggantikan. Jadi ada pergantian. Harta manusia pada hakikatnya demikian. Kita diperintahkan untuk menginfakkan harta itu karena harta ini akan berganti. Sebelum kepemilikan harta ini hilang dari kita, maka infakkan. Bayangkan kalau ada orang yang siang malam mencari uang, kemudian dia meninggal dunia, maka itu menjadi harta warisnya. Dia tidak punya hak untuk mengalokasikannya, ya kecuali wasiatnya. Artinya sebelum datang masa harta ini milik orang lain karena berpindah, kata Allah, wa anfiqu, infakkanlah. Dan infak sebagai bentuk benarnya iman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan setelah ini insyaAllah ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan berinfak. Infak adalah pinjaman kepada Allah yang Allah pasti akan kembalikan. Infak yang satu dilipat gandakan oleh Allah. Kita banyak mendengarkan dalil tentang keutamaan berinfak. Pertanyaannya, apakah seorang mau berani menginfakkan hartanya? Dan itu yang Allah sebutkan, wa aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan buktikan kebenaran iman kalian dengan berani menginfakkan harta kalian. InsyaAllah nanti akan kita bacakan satu dalil ya, tentang infak itu tidak harus menunggu waktu kaya, tapi infak adalah keberanian untuk mengeluarkan harta yang kita miliki, bahkan yang kita cintai. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir.
Maka orang-orang yang beriman di antara kalian yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Di antaranya mereka akan mendapatkan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'uukum litu'minu bi rabbikum." Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Rasul telah menyeru agar kalian beriman kepada Rabb kalian? Rasulullah mengajak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih ada orang-orang yang tidak beriman padahal sudah ada Rasul yang diutus mengajak mereka beriman kepada Allah? Wa qad akhadha mitsaqakum, dan sungguh dulu telah diambil perjanjian atas kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Perhatikan dua hujah yang Allah datangkan. Kenapa ada manusia yang dimasukkan ke dalam neraka? Kalau nanti ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak punya alasan di hadapan Allah, karena sudah Allah berikan dua hujah dalam ayat ini. Yang pertama, telah diambil perjanjian dulu ketika di alam ruh. Ketika dia ke dunia terlahir, ada Rasul yang mengingatkan agar mereka beriman mengikuti perjanjian di awal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Adam menciptakan hari apa? Jumat. Hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, kata Nabi. Wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Wa ma taqumu sa'ah illa fi yaumil jum'ah, kata Nabi. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga. Hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan kedua tangannya yang mulia. Nabi Adam adalah makhluk yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa proses kecil menjadi besar, tanpa proses kelahiran, langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam telah tercipta, Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya Nabi Adam. Maka saat itulah ruh anak keturunannya berjatuhan seperti semut kecil. Dan itu adalah ruh makhluk, itu ruh anak keturunan Nabi Adam, termasuk kita. Kita waktu itu sempat ada di punggungnya Nabi Adam. Setelah diusap oleh Allah, maka turun berjatuhan ruh anak keturunan yang nanti akan dilahirkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, masaha dhahrahu, Allah mengusap punggungnya Nabi Adam. Fasaqata min dhahri kulla namasatin huwa khaliquha. Maka saqata itu berjatuhanlah ruh keturunannya, min dzurriyyati, dari anak keturunannya, ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Sehingga berapa jumlah manusia dari awal sampai nanti terakhir, Allah tahu semuanya. Ruh mereka Allah tahu semuanya. Dan ketika ruh itu telah keluar, maka Allah pun mengambil perjanjian. Waqad akhadha mitsaqakum. Allah minta perjanjian kepada mereka. Ketika itu anak keturunannya itu dikumpulkan di Na'man, di padang Arafah. Makanya salah satu amalan haji yang wajib, rukun bahkan, itu adalah wukuf di Arafah. Kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Siapapun yang ihram haji, baik itu wanita atau laki-laki, sehat maupun sakit, kecil maupun dewasa, intinya dia ihram haji, dia harus ada di Arafah. Karena di situ dulu kita pernah dimintai persaksian. Kata Nabi SAW, akhadallahu al-mithaqa min dhahri Adam bin Na'man. Allah mengambil perjanjian atas ruh para hamba dari di Na'man, yakni Arafah. Maksudnya adalah Arafah.
fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'ah, maka keluarlah dari tulang punggung Nabi Adam semua anak keturunannya. Fanasarahum baina yadayhi kadzarri, mereka keluar tersebar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kadzarri, seperti sekumpulan semut kecil. Jadi ruh kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kallamahum qibalan, kemudian Allah menyampaikan qibalan secara langsung. Artinya langsung berhadapan Allah dengan kita saat itu, ruh kita. Apa yang Allah tanyakan? Apa yang Allah sampaikan saat itu? Qala alastu birabbikum, apakah kalian meyakini, mengimani aku adalah Rabb kalian? Qalu, semua anak keturunan Adam mengatakan bala syahidna, kami mempersaksikannya ya Allah. Kenapa seperti ini dilakukan pengambilan perjanjian seperti ini, akad semacam ini? Antakula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai nanti pada hari kiamat ada hamba yang mengatakan, sesungguhnya kami adalah anak keturunan yang lalai, kami lupa dengan perjanjian itu ya Allah. Au taqulu, atau mereka akan mengatakan, innama asyraka abauna min qablu, bapak kami dulu melakukan kesyirikan ya Allah. Wa kunna dzurriyyatan min ba'di, dan kami hanya anak saja. Artinya kami ikut kesyirikan bapak-bapak kami. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah kami akan disiksa, dibinasakan karena kesalahan bapak-bapak kami? Jadi mereka itu berhujah, bapaknya melakukan kesyirikan, anak ikut. Masa kesalahan bapak, anak itu masuk neraka begitu? Nah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hujah tadi. Pertama, mereka sudah mengakui Allah menjadi Rabb, dan diutus Nabi di tengah-tengah mereka yang mengingatkan untuk beriman kepada Allah. Sehingga orang-orang yang kufur tidak ada hujah di hadapan Allah kenapa mereka menjadi kufur. Meskipun keimanan dan kekufuran semuanya berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat." Dan ditambah lagi, selain adanya Rasul, adanya perjanjian yang awal, Allah juga menurunkan kepada mereka ayatin bayyinat. Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang jelas, yang terperinci. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari gelapnya kekufuran, kejahilan, kepada cahaya ilmu dan keimanan. Jadi ketika seorang itu memiliki syubhat, dia ragu, kuncinya satu, dia harus belajar. Karena dengan belajar seorang akan mendapatkan cahaya yang terang. Contoh sederhana begini ya. Banyak orang itu takut dengan listrik. Jadi kadang megang stop kontak itu takut. Tapi orang yang paham listrik, dengan tenang dia pegang, bahkan dia yakin ini pasti nggak ada listriknya. Andai kata ada listriknya, ini pasti tidak berbahaya. Dari mana dia tahu? Karena dia berilmu, yakin. Sama dengan keberagamaan. Ketika seorang ada syubhat, ada keraguan, maka dia harus belajar. Ketika belajar menjadi teranglah, ini yang halal, itu haram, ini yang boleh, itu yang dilarang. Sehingga ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti nur cahaya. Seorang yang gelap tidak tahu, maka dia harus belajar. Dan dengan belajar terang baginya. Karena dijelaskan dengan demikian detailnya dalam kitab Allah Al-Quranul Karim yang mulia. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar maha penyantun, lagi maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ayat-ayat Al-Quran tidak akan bisa mengeluarkan seseorang dari kegelapan, kejahilan, kesyirikan, kekufuran, kecuali orang itu beriman dengan ayat tersebut dan dia mengisi imannya dengan amal saleh. Jadi kita yang belajar tafsir, kita harus meningkatkan keimanan dan berusaha mengamalkan apa yang bisa kita amalkan, baik keyakinan maupun dalam perbuatan dan ucapan. Apa kata Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinkiti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran? Beliau mengatakan, la yakhruju bihadzal Qur'anil azim, tidak akan keluar
dengan Al-Quran yang agung, yang mulia ini, minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, illa man waffaqahumullahu lil iman wal amal salih, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya, meyakininya, wal amal salih, dan dia mengamalkan dalam amalan yang nyata. Jadi setelah kita belajar setiap bulannya ini, maka kita dituntut untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, sehingga pelan-pelan hati kita menjadi terang, kehidupan kita menjadi mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah." Mengapa kalian tidak menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah? Walillahi mirathus samawati wal ard. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. La yastawi minkum, tidak sama di antara kalian, man anfaqa min qablil fathi wa qatal, orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dan juga yang terbunuh, yang berperang sebelum itu. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka, orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah, itu lebih utama, lebih tinggi derajatnya dari yang berinfak setelahnya. Ayat yang mulia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Hadid pada ayat yang ke-10 menunjukkan tingkatan keutamaan para sahabat. Para sahabat Nabi itu secara umum memiliki keutamaan, tapi keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Tingkatan yang tertinggi di kalangan para sahabat adalah sahabat yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kemudian tingkatan yang kedua adalah 6 orang yang menjadi ahlu syura, yang ditunjuk oleh Umar menjadi dewan musyawarah untuk memilih khalifah pengganti. Dan 6 orang itu semuanya rata-rata adalah mubasysyirina bil jannah, yang diberikan kabar gembira dengan surga, kecuali Sa'ad dan juga Abu Talha. Jadi semuanya Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, ada 6 sahabat yang disebut dengan ahlu syura. Ini tingkatan yang kedua. Jadi tingkatan pertama adalah Khulafaur Rasyidin, ini tingkat tertinggi, bahkan yang paling mulia Abu Bakar. Kemudian tingkatan kedua adalah ahlu syura, 6 orang yang dijadikan dewan musyawarah untuk menunjuk khalifah pengganti. Ketuanya Abdurrahman bin Auf, dan yang ditunjuk waktu itu adalah Utsman yang menjadi khalifah setelah Umar. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah ahlu Badr, sahabat yang ikut dalam perang Badar di tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Berapa jumlah mereka? 319 orang. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang ahlul Badr, tentang sahabat yang ikut perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni dosa kalian. Ini jaminan pengampunan dosa bagi ahlu Badar. Kemudian level yang keempat ya, Khulafaur Rasyidin, ahlu syura, ahlu Badar. Yang keempat ini adalah sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Jadi jumlahnya 1.400 orang yang ikut baiat di bawah pohon Samurah. Kita sudah pernah membahasnya di tafsir surat Al-Fatah. Itu level yang keempat. Kemudian level yang kelima adalah orang-orang di kalangan para sahabat yang beriman dan berjihad sebelum Fathu Mekah. Ini disebutkan dalam ayat ini. La yastawi, tidak sama, minkum, di antara kalian, man anfaqa min qablil fathi wa qatal, dan orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan itu dengan orang yang setelahnya. Jadi level yang kelima adalah orang-orang yang beriman sebelum Fathu Mekah. Kenapa Fathu Mekah ini menjadi
titik transisi ya, karena setelah Fathu Mekah banyak kaum muslimin, banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dulu sebelum Fathu Mekah orang beriman terutama di Mekah ya, disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh. Setelah Fathu Mekah enggak ada lagi. Jadi beriman setelah itu kata Allah, beriman sebelum itu kata Allah, ulaika a'dhamu darajatan. Mereka itu a'dham, lebih agung derajatnya minal ladzina anfaqu min ba'd wa qatal. Dibandingkan dengan sahabat yang berinfak setelah itu. Itu level yang kelima ya. Level yang keenam adalah secara umum sahabat Muhajirin dan secara umum sahabat Ansor. Kalau kita masih ingat tafsir di surat Al-Hasyr, Allah menyebutkan Muhajirin terlebih dahulu kemudian Ansor. Ini menunjukkan Muhajirin lebih utama daripada Ansor. Meskipun kata Allah, wa kullu wa'adallahu husna. Semua sahabat itu sudah Allah janjikan pahala terbaik yaitu surga. Tapi tingkatan mereka berbeda. Dengan 6 atau 7 tingkatan tadi. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik, tentang infak para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga hadis yang akan kita bacakan ini menjadikan kita berani berinfak dan kita tidak punya keyakinan infak itu nunggu kaya. Sekarang selama kita punya harta, hendaknya kita berani berinfak. Semoga hadis yang akan kita bacakan menjadikan kita berani berinfak meskipun harta tidak banyak. Kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Infak 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Mungkin bahasa kita infak 1.000 bisa mengalahkan 100 juta ya, kan nolnya tambah 3 gitu ya. Infak 1.000 ternyata bisa mengalahkan pahala 100 juta gitu. Qalu kaifa, kata para sahabat, bagaimana itu mungkin wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi, lihat ini perhitungan pelipat gandaan infak. Kana lirajulin dirhaman. Ada orang yang hanya punya 2 dirham, tasaddaqa bi ahadihima, dia infakkan 1 dirham. Dia hanya punya uang 2.000, diinfakkan 1.000, separuhnya dia infakkan. Wa talaqa rajulun ila urdi malihi fa akhadha minhu mi'ata alfi dirhamin fatasaddaqa biha. Sedangkan yang kedua tadi, orang yang memiliki harta yang banyak dan dia mengambil dari hartanya itu 100.000 dirham dan dia sedekah dengannya. Jadi misalnya ada orang miliarder cuman infak 100 juta rupiah gitu ya. Mungkin bagi kita besar, tapi dia punyanya triliunan. Jadi diambil itu recehan bagi dia. Ada orang yang cuman punya uang 2.000, enggak ada lagi. Tapi dia berani masukkan 1.000 ke kotak infak. Nah, ini pahala 1.000 bisa mengalahkan yang 100 juta tadi. Karena keberanian separuh dari hartanya. Ini mengingatkan bahwa infak tidak nunggu kaya. Boleh 500 rupiah kalau uang antum 1.000. Boleh 1.000 kalau antum 2.000. Boleh 5.000 kalau uang antum hanya 10.000. Jadi berani berinfak. Dan itu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ayat yang ke-11. Semoga ini juga menjadi pemantik semangat untuk berinfak. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang memberikan infaknya, pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, yudha'ifahu lahu. Allah akan kembalikan infaknya itu, bahkan yudha'ifah. Allah akan kembalikan dengan lipat ganda. Dia infak 1.000 tidak balik 1.000, tapi berlipat-lipat. Dan ditambah lagi walahu ajrun karim. Dan dia mendapatkan pahala yang mulia. Sebagai penutup kita bacakan ayat tentang pelipat gandaan infak ya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia seperti menanam sebutir benih, 1 biji benih. Kemudian dari 1 biji itu menumbuhkan 3 bulir. Dia mengeluarkan 3 bulir, 3 cabang.
Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari tiap bulir itu keluar lagi 100 cabang. Jadi keluar 7 cabang, tiap cabang keluar 100. 7 kali 100 berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya, dan Allah Maha mengetahui. Ini menunjukkan 1.000 rupiah dikalikan 700 kali, berarti berapa? 700.000. Jadi itu hitungannya akan Allah ganti 700.000. 1.000 rupiah Allah akan ganti 700.000. Meskipun penggantiannya tidak harus berupa uang ya. Bisa jadi seorang diselamatkan dari musibah yang kalau dia berobat 700.000 melayang gitu ya. Jadi dia diselamatkan karena dia banyak berinfak. Yang jelas para jamaah, kita telah belajar banyak ayat Al-Quran, dan salah satunya Allah menganjurkan kita untuk berinfak. Apapun yang kita infakkan Allah pasti menggantinya, karena Allah menyebutkan dengan pinjaman. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan Allah pasti menggantinya. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian tafsir surat Al-Hadid di sesi yang pertama, di bagian pertama. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami dan mengamalkannya, dan diberikan keistiqomahan untuk terus mempelajari Al-Quran yang mulia. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.